Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Ordes Channel. Senang rasanya hari ini saya bisa menyapa kalian lagi untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, atau kita sekedar sharing, ngobrol santai, tentunya hanya di seputaran peternakan domba. Banyak hal yang terkadang kita anggap remeh, kita anggap sepele, kita anggap nggak penting, tapi terkadang hal itu justru yang membuat kita mengalami kerugian cukup besar. Salah satunya adalah pemberian obat cacing. Masih banyak di kalangan peternak tradisional seperti kita, peternak kecil, masih mengabaikan untuk obat cacing ini sendiri ya, karena memang banyak yang beranggapan bahwa cacingan itu tidak bisa menyebabkan kematian. Ya emang benar kalau cacingan itu tidak bisa menyebabkan kematian secara langsung, tapi dampak yang ditimbulkan oleh penyakit yang disebabkan oleh cacingan ini yang bisa menyebabkan kematian. Salah satunya diare yang berkepanjangan, terus bisa juga terjadi malnutrisi, terus ada lagi yang mengalami keguguran karena cacingan saat dia bunting atau hamil. Kalau sudah terjadi hal semacam itu, barulah kita nanya-nanya domba kita kenapa ya, domba kita kok bisa kurus, nggak gemuk-gemuk, padahal kan itu salah kita sendiri. Kenapa nggak kita kasih obat cacing secara rutin? Ya minimal 6 bulan sekali lah dikasih obat cacing biar nggak cacingan. Emang nggak sayang kita capek-capek ngarit rumput, yang nyerap nutrisinya cacing. Domba kita cuman kebagian ampasnya, bagaimana dia mau gemuk? Masih mending kalau cuman kurus doang. Yang ditakutkan kan ketika domba kita sedang hamil, sedang bunting, cacingan, terus si cempenya itu, calon cempenya itu nggak bisa menyerap nutrisi secara maksimal, karena memang sebagian besar sih nutrisi sudah diserap sama cacing-cacing di dalam perutnya. Apa nggak sayang kan? Sayang kan? Udah lama-lama kita nunggu 5 bulan, giliran keluar lahir mati, atau kalau enggak giliran keluar lahir si cempenya itu lemas. Ini maaf jadi ngomongin masalah penyakit cacingan, padahal niatnya pengen ngobrolin pemberian obat cacing pada domba yang sedang hamil itu boleh apa enggak, apakah ada dampak negatifnya apa enggak. Ngomong-ngomong, kalian sudah pada subscribe belum? Tuh tombolnya ada di bawah sama like. Barangkali kalian mau subscribe, like, share juga boleh kok. Kembali lagi ke topik obrolan kita. Ini maaf, haus. Ini saya ngomong berdasarkan pengalaman saya ya, bukan berdasarkan kata orang atau kata medis, karena memang saya bukan dari orang medis. Jadi beberapa bulan yang lalu itu sempat ada domba yang sedang hamil, cuman kelupaan belum dikasih obat cacing. Ditakutkan terjadi malnutrisi pada janinnya, jadi diberikan obat cacing. Tadinya sih agak-agak takut juga, tapi karena saya pikir aman lah, karena ini obat cacing khusus untuk domba ataupun kambing. Lagian juga di beberapa artikel tentang peternakan domba dan kambing bahwa obat cacing ini itu aman untuk domba yang sedang menyusui atau domba hamil. Makanya saya berani menggunakan obat ini untuk domba yang sedang hamil. Tapi saya tekankan di sini dan saya ingatkan pada kalian semua, ini obat cacing khusus hewan, bukan obat cacing yang diperuntukkan untuk manusia. Ditakutkan nanti kalian ada yang gagal paham, pakai obat yang khusus dipakai manusia dikasih ke domba, giliran dombanya kenapa-napa atau keguguran nyalain saya lagi. Setelah nunggu beberapa bulan, sekitar kurang lebih 4 bulanan ya, karena memang waktu itu ngasih obat cacing itu di kisaran kehamilan umur 1 bulan, dan alhamdulillah semuanya lahir dalam keadaan sehat, seger-seger. Totalnya dari satu indukan itu lahir 3 ekor cempe, walaupun yang satu nggak terselamatkan, tapi memang bukan karena faktor malnutrisi ya, ini lebih dikarenakan si induknya itu nggak mau nyusuin yang satu. Padahal waktu itu udah sempat dibantu sama susu formula, tapi nggak terselamatkan juga ya. Mungkin karena memang ini adalah faktor seleksi alam ya, jadi mau digimanain lagi ya, cukup dengan ikhlas dan sabar. Semoga ada gantinya yang lebih banyak. Amin. Menurut saya pemberian obat cacing pada domba yang sedang hamil atau menyusui
selama obatnya itu dikhususkan untuk kambing atau domba yang sedang hamil dan menyusui, saya rasa nggak ada masalah dan nggak ada efek sampingnya. Ini buktinya punya saya nggak ada masalah dan semuanya sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Untuk obatnya sendiri ini bentuknya seperti ini, maaf saya nggak bisa sebutin merek karena memang saya nggak di endorse. Jadi kalau kalian mau beli banyak kok di online shop bentuknya seperti ini, warnanya yang kuning kayak gini. Mungkin sama satu lagi ya, saya di sini hanya benar-benar berbagi pengalaman tentang apa yang saya berikan pada domba-domba saya. Saya tidak mengharuskan atau mewajibkan menyuruh kalian untuk mengikuti apa yang saya berikan pada domba-domba saya. Ambillah apa yang menurut kalian baik dan cukup jadikan ini sebagai penambah wawasan kalian jika memang ini bisa merugikan kalian. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk obrolan kita di sore hari ini. Sampai ketemu di next video and bye bye.